Wahai saudaraku, pernahkah kita menyendiri merenungkan atas apa yang telah kita lakukan, merenungkan dosa-dosa yang telah kita perbuat semenjak kita balik sampai sekarang ini, baik itu dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala atau dosa terhadap sesama makhluk, baik itu ucapan diridhoi Allah Subhanahu wa taala atau ucapan yang membuat Allah marah kepada kita. Begitu juga perbuatan dan penglihatan yang kita lakukan. Apakah Allah meridhoi atau malah sebaliknya? Allahumma ighfir lana, ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kami. Mari kita merenungkan satu ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini, yakni hari pembalasan, kami tutup mulut-mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang mereka kerjakan. Saudaraku seiman, begitu mengerikan sekali pada hari itu. Tangan-tangan kita berbicara dengan sendirinya atas izin Allah, dan mulut-mulut kita saat itu dibungkam, tidak bisa mengatakan sesuatu apapun untuk berdusta. Sungguh sangat mengerikan. Beruntunglah bagi setiap orang yang perbuatan dan perkataannya digunakan dalam kebaikan, dan sangat merugi serta kasihan sekali bagi setiap orang yang perbuatan dan perkataannya digunakan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan mendatangkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, mari kita menghisab diri, karena dengan bermuhasabah, insya Allah akan menjadikan kita jauh lebih baik dan lebih berhati-hati dalam bertindak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tuzanu, fa inna ahwana 'alaikum fil hisabi qadan an tuhasabu anfusakumul yawm wa tazayyanu lil 'ardil akbar yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Hisablah dirimu semua sebelum nanti dihisab, dan timbanglah dirimu semua sebelum nanti ditimbang, karena nanti hisabmu akan lebih mudah jika engkau evaluasi dirimu sekarang, dan hiaslah dirimu untuk pertemuan akbar atau besar. Di hari akan ditampakkan semua dari kamu dan tidak ada yang tersembunyi. Wahai saudaraku, mari kita terus menghisab diri sebelum tidak ada hari untuk menyesali perbuatan yang telah kita perbuat, karena dengan mengevaluasi diri akan membuat kita mengetahui tentang apa yang telah kita perbuat. Begitu banyak dosa yang telah kita lakukan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, dan mengevaluasi diri juga dapat mengetahui kelemahan diri kita, sehingga membuat kita ingin jauh lebih baik dari sebelumnya. Wahai saudaraku, mari kita terus menghisab diri kita. Apa yang sudah kita siapkan untuk hari hisab nanti? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, terkhusus bagi orang-orang yang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya di hari esok, yakni hari kiamat,
Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Oleh karena itu, mari kita terus menghisab diri kita, dan janganlah berputus asa terhadap apa yang kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui. Wahai saudaraku, ada beberapa hal yang bisa membantu kita untuk bermuhasabah diri. Di antaranya, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita akan melakukan sesuatu perbuatan atas pertimbangan sebelumnya, karena Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita perbuat. Yang kedua, menghadiri majelis ilmu dan banyak mendengarkan nasihat, terutama berkaitan dengan kematian. Yang ketiga, qiyamul lail dan membaca Al-Quran dengan mentadaburinya. Kemudian yang keempat, menjenguk orang yang sedang sakit. Kita bisa, atau hal ini dapat membantu kita untuk bermuhasabah diri. Yang kelima, suuzon atau buruk sangka terhadap diri sendiri. Karena dengan berprasangka buruk terhadap dirinya, akan merasakan dirinya itu lemah dan ingin terus berbuat kebaikan. Dan yang terakhir, melakukan ketaatan apapun itu, yang penting membuat Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap kita. Wahai saudaraku, fawaid dari muhasabah adalah melihat aib yang ada pada dirinya dan merasa bahwa dirinya itu sangat lemah. Kemudian bertaubat dan akan merasakan penyesalan atas apa yang telah ia perbuat dari kemaksiatan. Dan yang terakhir, menjadikan ia lebih baik dengan melakukan amalan-amalan soleh. Oleh karena itu, marilah kita terus bermuhasabah dan bertakwa kepada Allah, serta ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita di setiap saat.